Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk kami menjalani hari ini, beraktivitas, berkarya, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, kekhawatiran merugikan diri sendiri. Mazmur 13 ayat 3 menulis, "Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatirku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah dunia yang semakin bergejolak dan penuh problematika, tak seorang pun hidup tanpa khawatir dan tak seorang pun terhindar dari rasa khawatir, termasuk orang percaya. Jika ada orang yang menyatakan diri bahwa ia tidak pernah merasa khawatir sedikit pun dalam hidupnya, hal tersebut adalah sebuah penyangkalan. Akan tetapi setiap kita dapat menolong diri sendiri terlepas dari rasa khawatir, yaitu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat setiap masalah, situasi, keadaan, atau peristiwa yang ada dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir memiliki pengertian takut atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir juga berarti was-was, bingung, dan pikiran terpecah-pecah. Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Lalu dia menambahkan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Matius 6 ayat 27. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir karena Dia sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Firman-Nya berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5b. Hendaklah kita menyadari bahwa kekhawatiran itu hanya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Kekhawatiran adalah sebuah obsesi akan hal buruk yang mungkin terjadi. Ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan, menderita sakit, mengalami kekurangan, kehilangan sesuatu, dan sebagainya. Daud, seorang raja pun juga pernah merasa khawatir, tapi ia tak mau terus dibelenggunya. Karena itu, firman-Nya berkata, "Kepada kasih setiamu aku percaya." Mazmur 13 ayat 6 menulis. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa dan percaya penuh kepadanya. Firman-Nya berkata, "Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang." Amsal 12 ayat 25. Mari kita belajar untuk tidak khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami tidak khawatir dalam hidup kami. Segala beban, persoalan, pergumulan, semuanya kami letakkan di bahu Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya, Tuhan yang akan menolong kami. Berkati para pendengar saat ini dengan segala masalah mereka. Mampukan para pendengar untuk tidak khawatir dengan apapun yang sedang dihadapi saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan bangsa ini, berkati Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.